isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dari atas, katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu untuk kerinduan hati kami, Tuhan. Bagai padam kersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Dan pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Om David. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita naikkan kur ini. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal isi hatiku.
mengenal hatiku. Nanti saya minta dengan hormat Saudara Edwin naikkan doa firman Tuhan ya. Saudara Edwin. Sungguh isi hatiku bawaku ku lebih dekat lagi padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami bertemu secara virtual Tuhan. Untuk kami sebentar akan mengadakan perayaan Natal, kebaktian Natal kaum muda Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami semua Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon urapi Pak David sebagai pembicara, juga urapi kami semua Tuhan. Buka hati kami sepenuhnya, karena kami sangat perlu firman-Mu saat ini Tuhan, untuk menjadi bekal kami, baik di menutup tahun ini juga untuk tahun depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Amin. Shalom Elhem. Amin shalom. Ya, mungkin bisa dibuka, enggak apa-apa, Hen? Ya, kan enggak nyanyi ya? Bisa? Ya, bisa dibuka semua? Nanti kalau ya, misalkan, silakan. ya. Kalau mau buka sendiri, ya. Dibuka Silakan sendiri. saudara buka sendiri ya. Nanti kalau misalkan kita ngomong-ngomong ya, jadi saudara bisa, bisa merespon ya. Sekali lagi, Shalom Elhem. Elhem shalom. Amin shalom. Elhem shalom ya. Bersama dengan istri, saya tidak lupa menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2020 dan tahun baru menjelang tahun baru tahun 2021. Sama-sama. Amin. Merry Christmas. Haleluya. Tuhan. Sukacita ya. Haleluya. Shalom semuanya ya. Haleluya. Shalom. Ya. Nggak terasa ya. Sudah tanggal 13 ya. Kita akan mengakhiri tahun 2020 ya. Sebentar kita akan masuk tahun 2021, tinggal 17 hari ya. 17 hari atau 18 hari begitu ya. Kita akan masuk tahun 2021 ya. Kita tahu ya bahwa tahun 2020 kita melewati masa-masa yang sulit sampai hari ini ya, khususnya saudara ya tahu ya bahwa kita menghadapi masa-masa pandemi ya, baik bukan kita saja, seluruh dunia ya. Apa yang Tuhan pesankan atas kehidupan kita malam hari ini, khususnya untuk berkat Natal bagi kaum muda, Maranatha, dan juga mungkin remaja ya, tapi remaja tidak ada di sini ya. Ya, haleluya. Saudaraku, ini yang perlu kita pelajari malam hari ini, yang perlu kita renungkan, bahwa hidup kita ini memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Tetapi kita yakin dan percaya ya, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita berlanjut sampai tahun 2021, walaupun kita tidak tahu masa pandemi ini akan berakhir atau bagaimana ya. Sebab kalau kita lihat ya, hari-hari ini bagaimana vaksin memang sudah datang ya, tetapi masih ada ketakutan dan sebagainya. Lalu ada produksi Indonesia, vaksin merah putih yang juga nanti kuartal ketiga atau kuartal keempat dalam tahun 2021 baru diberikan kepada penduduk Indonesia, ya, warga Indonesia maksudnya begitu. Tetapi apa yang kita lihat dan kita alami hari-hari ini, bahkan juga nanti masuk tahun 2021, pesan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan melihat di sini. Nanti saya tolong Saudara Edi bisa baca, membantukan ya. Injil Lukas pasal yang kedua ya.
Saudara Edi bisa nanti bantu ya baca. Kita baca ayat yang pertama itu sampai yang ke-7 itu tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Tetapi ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 itu berbicara tentang malaikat Tuhan yang diutus untuk memberitakan kabar kepada para gembala dan juga domba-domba yang ada pada waktu itu. Ya, saudaraku, kabar apa itu? Yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala waktu dia menjaga kawanan domba di padang pada waktu itu di tengah malam. Ya, ini kabar yang luar biasa yang diberikan oleh malaikat Tuhan ya kepada para gembala yang waktu itu menjaga domba-domba di padang yang waktu itu terjadi tengah malam ya. Setelahku mari kita membaca ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 saja ya. Saudara Edi bisa tolong bantu ya. Lukas 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu Tiba-tiba malam berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat ya, terus mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, apa pesan? Jangan takut. Sebab pesan malaikat kepada para gembala itu apa? Jangan takut. Ya, haleluya. Terus jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada satu hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, terus? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Terus? Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Memuji Allah, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya Maranatha kaum muda malam hari ini, berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu di tengah malam adalah berita jangan takut. Ya. Lalu dikatakan ada kesukaan yang besar. Tuhan memberikan kesukaan yang besar. Kapan itu terjadi? Kalau saudara tidak takut. Saudara perhatikan baik-baik. Ada satu berita kesukaan yang besar. Jangan takut. Justru di tengah malam, di gelapnya dunia ini. Saudaraku, dan berita ini, jangan takut ini. Nanti kita melihat apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan itu digenapkan di dalam pribadi para gembala pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita jangan takut ini akan kita terima malam hari ini untuk kita menghadapi tahun 2021 yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi berita firman Tuhan malam hari ini berkata, jangan takut. Ya, saudaraku, kalau berita ini diberitakan jangan takut. Saudaraku, kalau saudara ingin menerima berita ini jangan takut. Saudaraku, jangan saudara bimbang hati. Apa iya di tahun 2021 ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini, apakah benar berita ini? Apakah saya? Ya, kadang-kadang manusia berkata begini. Manusia yang dikhawatirkan oleh manusia ini adalah apa? Sandang, ya, pangan, papan. Itu yang seringkali menjadi pemikiran manusia. Ya, kalau mungkin mereka yang sekolah, ya, studi, ya, apakah masa depan saya masih ada? Ya, atau yang orang-orang muda, ya, yang sudah mulai lulus, selesai kuliah atau selesai mungkin menamatkan pelajaran, tidak melanjutkan kuliah. Apakah yang akan saya lakukan setelah ini? Mereka masih bertanda-tanya, masih ada tanda tanya. Apakah? Ya. Seringkali pertanyaan apakah mungkin? Ya. Saya bisa melanjutkan ini. Apakah saya bisa berkarya ini? Apakah saya masih bisa melanjutkan pekerjaan saya?
Dan seringkali pertanyaan itu seringkali timbul dalam hati manusia. Saudaraku, tapi firman Tuhan berkata, jangan kita bimbang. Kalau ini malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Ada kesukaan besar dari Tuhan. Nanti akan saya gabungkan dengan kesukaan besar ini dengan jangan takut. Ya. Ada kesukaan besar. Saudaraku, jangan hidup kita ini ditandai dengan tanda tanya, kebimbangan, apa iya? Apakah ini terjadi? Saudaraku, kalau saudara bimbang hati, ya, itu firman Tuhan katakan seperti saudara mendua hati. Yang satu untuk ini, yang satu untuk Tuhan. Apakah orang seperti itu akan mendapatkan janji-janji Tuhan? Firman Tuhan katakan, jangan mendua hati. Kalau kita percaya, iya, saya percaya Tuhan, maka ada kesukaan besar yang Tuhan berikan atas kehidupan saudara. Kita membaca dulu dalam suratan Yakobus, pasal yang pertama. Suratan Yakobus, pasal yang pertama. Ya. Ayat yang ke-6. Ya, kita melihat suratan Yakobus, pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 saja ya, boleh ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Ya. Ya, saudara Edi, tolong. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam iman. Dan ya, sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang, ya. Terus? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Ya. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. Terus? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Jangan orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Apa iya, apa tidak? Saudaraku yang dikasih Tuhan malam hari ini. Jangan ada kebimbangan, jangan ada kekhawatiran. Itu seperti firman Tuhan katakan, orang itu seperti mendua hati. Maka dia tidak akan menerima apa-apa. Jangan takut. Saya mendapatkan ini firman Tuhan pada hari Jumat, ya, Sabtu saya tulis ya. Waktu saya perhatikan ini, luar biasa ya. Jangan takut, sekali lagi, jangan takut, jangan bimbang, jangan orang seperti itu mendua hati. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Kalau sudah percaya, katakan iya, saya percaya Tuhan. Tahun 2021, kalau engkau menyertai saya tahun 2020 ini, sebelum saya mengakhiri tahun 2020 ini, maka Tuhan yang sama akan menyertai saudara dan saya tahun 2021. Asal apa? Jangan ada kebimbangan. Sehingga kehidupan itu tidak mendua hati. Haleluya. Saudaraku, jangan takut apapun yang terjadi. Tuhan akan beserta dengan kehidupan kita semua. Amin. Loh, udah ada kata amin. Amin. Yes. Amin. Sebab itu buka. Ya, yes. Ya. Respon firman Tuhan. Ya, amin. Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Sebab apa? Kesukaan yang besar yang Tuhan berikan atas kehidupan kita itu. Yang menopang, perhatikan baik-baik, yang akan menopang kehidupan kita dalam menjalani. Jangan takut. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kesukaan Tuhan yang besar itu yang akan menopang kehidupan kita dalam menjalani. Jangan takut. Sebab itu, saya akan hubungkan jangan takut ini dengan kesukaan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Kitab Nehemia. Kita baca kitab Nehemia. Haleluya. Si Tuhan. Kitab Nehemia, ya. Di kitab dibuka Esra, ya. Esra, Nehemia, ya. Kitab Nehemia pasal yang ke-8, ya. Kalau saudara membaca ayat yang ke-10 dikatakan jangan kamu berduka cita dan menangis, ya. Itu bagian yang terakhir. Kita membaca ayat yang ke-11 saja, ya. Ayat yang ke-11, ya. Nehemia 8 Nehemia 8 ayat. Nanti sudah perhatikan bagian yang terakhir. Ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu,
makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan Ya. kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Ya. Jangan kamu Perhatikan. bersusah hati. Ya. Terus Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. perlindunganmu. Saya akan membaca dalam terjemahan lama, ya. Saya akan baca dalam terjemahan lama. Khususnya ayat bagian yang terakhir. Jangan kamu berduka cita, takut dan sebagainya, bersusah hati, ya. Karena kesukaan yang dari Tuhan itulah kuatmu, kekuatanmu. Tadi dikatakan kesukaan besar dari Tuhan turun atas para gembala. Jangan takut. Kalau kesukaan Tuhan itu menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Khususnya kita akan mengakhiri tahun 2020, masuk tahun 2021. Maka firman Tuhan berkata, itu yang menjadi kekuatan kita. Amin. Loh. Ada amin. Amin. Haleluya. Ya. Saudara respon firman Tuhan. Ya, kita tidak terlalu tegang ya. Walaupun kita merayakan Natal dengan sederhana, maka saya katakan sangat sederhana, tetapi tidak mengurangi ya pemberitaan firman Tuhan ya. Kesukaan itu merupakan kekuatan kita untuk kita tidak menjadi takut menghadapi tahun yang akan datang. Saudaraku, bertambah tahun, bertambah gelapnya malam dunia ini. Saudaraku, sebab itu dalam kitab Mazmur, sekarang saudara baca. Mazmur pasal 104. Mazmur 104, ya. Kitab Mazmur 104, ya. Ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Mazmur Daud 104 ayat 20 dan yang ke-21, ya. Mazmur 104 ayat 20. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Hari pun malam. Ya, terus? Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Ya. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. David bagi pada gangguan sebentar. Ya, Om David lagi out sebentar. Kita tunggu sebentar ya, saudara. Itu adalah Allah yang setia. Ya, saudaraku, walaupun mungkin dunia bergoncang dan sebagainya, tetapi pandang perjanjian Tuhan. Allah tidak pernah berdusta. Dia yang berfirman, dia pasti akan menggenapi seluruh janji-janjinya. Jangan takut, kekuatan yang dari Tuhan menyertai atas kehidupan kita. Kita baca dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-23. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Kitab Bilangan, pasal yang ke-23. Ya. Ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Allah bukan manusia. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Ya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan semuanya itu sesuai apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka.
Jadi firman Tuhan kalau berkata iya dan amin. Tidak ada yang mustahil. Saudara, yakin? Amin. Halo? Amin. Ya. Segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi malaikat Tuhan yang sudah mengatakan berfirman kepada para gembala itu digenapkan dan mereka kembali sambil memuji, memuliakan Allah. Haleluya. Saudaraku, sebab itu jangan takut apa yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini. Tuhan yang berkata, jangan takut, dia akan mengendapi janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Segala sesuatu terjadi sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Saudaraku, mungkin kalau saudara melihat di sini ya, pada tahun ini 2020 menjelang tahun 2021 ini, mungkin ada kehidupan yang sudah letih lesu ya, merasa beban berat dan sebagainya. Mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mungkin mereka yang masih studi ya, dalam pekerjaan dan sebagainya. Ada kehidupan yang tertunduk lesu ya. Saudaraku, malam hari ini firman Tuhan berkata, katakan, jangan takut. Allah beserta dan semua yang dikatakan itu pasti akan digenapi. Kekuatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita lewat firman-Nya itu. Saudaraku, mungkin kalau hari-hari ini sekali lagi ada yang sudah mulai lesu, tertunduk ya. Kepala sudah tertunduk. Tuhan ingin mengangkat kembali kehidupan itu. Kepala-kepala yang tertunduk, kepala-kepala yang sudah mulai lemah letih lesu, ya, sudah menatap ke bawah. Tuhan angkat kembali. Jangan takut. Ini suruhan firman Tuhan. Tuhan berkata sekali lagi, bagi kehidupan mereka yang sudah letih lesu, yang sudah tertunduk kepalanya, ya, mungkin dalam ibadah mereka, dalam menyangkut hal-hal yang pelayanan dan sebagainya, karena merasa sudah terlalu berat beban ini, ya. Sehingga akhirnya kepala itu mulai tertunduk, letih lesu. Ya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat kepala itu untuk bisa tegak kembali. Di tahun 2021 ini, Tuhan menyediakan firman-Nya. Jangan takut. Kita membaca dalam kitab Mazmur, pasal yang ketiga ya. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan ini ya. Mazmur pasal yang ketiga ya. Mazmur pasal yang ketiga ya. Ayat yang keempat ya. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat ya. Sampai yang ketujuh bolehlah ya. Mazmur pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ketujuh ya. Kalaupun ada kehidupan yang tertunduk, Tuhan ingin mengangkat kembali kehidupan itu. Kepala-kepala yang sudah mulai tunduk lesu ya. Tuhan ingin mengangkat supaya mereka bisa memuji, menengadah ke atas. Seperti tadi para gembala yang menengadah, memuji, menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ya, ya, tolong. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan. Ya. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Yang mengangkat kepalaku untuk tegak kembali berdiri. Terus ayat yang ke-5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri, tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Amin. Ya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Ya. Aku membaringkan diri, tertidur ya. Berarti ada satu perhentian. Ya, jangan takut apapun yang terjadi tahun 2021 ini. Jangan ingat lagi perkara-perkara yang lalu. Ya, masa-masa yang lalu, kegagalan mungkin masa yang lalu. Pandang ke depan ya. Dengan kepala yang tengadah untuk terangkat. Ya. Jangan kita melihat, saudaraku, saudara dan saya, jangan melihat kegagalan masa-masa yang lalu. Percaya, jangan takut. Tuhan beserta atas kehidupan kita. Di saat-saat kegelapan malam ini, ada seruan firman Tuhan. Jangan takut. Kesukaan besar dari Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia akan menopang kehidupan kita. Sehingga sekali lagi,
kepala-kepala yang tertunduk lesu ya, Tuhan akan angkat kembali untuk menengadah, untuk bisa memuliakan, menyembah kepada Dia. Saudaraku, kegagalan-kegagalan masa yang lalu, jangan itu membayangi kehidupan kita di tahun 2021 yang mendatang ini. Apapun kegagalan kita, jangan ingat masa-masa yang lalu. Masa-masa kegagalan kita, jangan kita ingat lagi. Sebab Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat sesuatu padang yang baru. Iya, jangan sekali lagi, jangan ingat masa yang lalu. Yesaya pasal yang ke-43. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43. Ya. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Yesaya 43 ayat 18 sampai yang ke-19. Iya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Iya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Iya. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang Iya. sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya. Ya, Terus? aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Saudaraku, firman Tuhan katakan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Kegagalan-kegagalan masa yang lalu, tahun 2020, kita akan akhiri sebentar. Jangan saudara memandang kembali. Dan itu dia akan kembali lagi tahun 2020. Kita tatap masa depan kita. Jangan takut. Dan firman Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Puji Tuhan, ya. Yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Mungkin jalan kita buntu pada masa tahun 2020. Tuhan membuat jalan yang baru dan sungai-sungai di padang belantara. Mustahil. Mana di padang belantara ada air sungai? Tidak mungkin. Tetapi kalau Allah yang berfirman, jangan saudara berkata, apa ya? Jangan bimbang hati. Percaya bahwa Tuhan sanggup membuat sungai di padang pasir. Amin. Amin. Amin, saudara. Ya. Amin. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Jangan pandang kegagalan-kegagalan tahun 2020. Tatap masa depan. Orang-orang muda, ya. Kita yang sudah berumah tangga, orang-orang muda yang berumah tangga. Tatap masa depan. Bahwa Allah membuat sesuatu yang baru. Jalan di padang belantara. Sungai di padang gurun yang mestinya mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya jadi baru. Jangan takut. Allah beserta atas kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca bersama-sama. Saudara buka speaker saudara ya. Baca ayat ini bersama-sama. Ya. Saudaraku, ini ayat yang luar biasa ya. Amsal pasal yang ke-23. Amsal yang ke-23. Ya. Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal Sulaiman pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada Dan harapan tidak tidak akan hilang. Amin. 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 Ya. Saudaraku perhatikan baik-baik. Masa depan sungguh ada. Tuhan membuat jalan yang baru. Sungai di padang belantara. Jangan ingat kegagalan-kegagalan kita di masa tahun 2020 ini. Tatap tahun 2021. Jangan takut. Allah beserta atas kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin. Jangan saudara takut. Percaya apa yang akan kita hadapi tahun 2021 ini. Belum kita mengetahui. Tetapi Tuhan beserta. Kesukaan besar Tuhan akan menyertai kehidupan kita juga. Itu yang menyebabkan kekuatan atas kehidupan kita. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan berdua hati. Sebab Allah beserta atas kehidupan kita. Di tahun 2020 yang sebentar kita akan akhiri. Tahun 2021, Tuhan beserta atas kehidupan kita.
Haleluya. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan malam hari ini. Ya, sebenarnya masih ada bagian-bagian yang tapi nanti dari waktu ya, dan jika Tuhan izinkan ya. Jangan takut. Tuhan beserta atas kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Ya. Mungkin saudara Henry bisa naikkan pujian ini dengan musik ya. Ya Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Mungkin nadanya bisa naikkan sedikit ya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah mata, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Bisa nadanya dinaikkan lagi Henry ya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan senandung kita naikkan pujian ini. Menghadapi tahun 2021 mendatang ini. Ada himbauan firman Tuhan. Jangan takut. Allah beserta. Allah yang berfirman, bukan manusia, tidak menepati janji. Sebab itu kegenapan waktu gembala melihat peristiwa di mana Yesus lahir. Dia memuji bersukacita bahwa firman Tuhan digenapkan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita malam hari ini. Jangan saudara takut menghadapi masa depan. Masa depan di tangan Tuhan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Tuhan beserta atas kehidupan kita. Di tahun 2021 yang masih tanda tanya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Khususnya dengan penyakit COVID-19 ini. Mungkin yang menghadapi pekerjaan, studi, ya, masa depan. Jangan saudara bimbang. Percaya, yakin, percaya. Tuhan beserta atas kehidupan kita. Kita naikkan kembali pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Nanti saya minta saudari Febo naikkan doa, ucapan syukur. Ya Tuhan, ku percaya. Jaya. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin.
kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Menjadi bekal buat kami Bapa. Yang sebentar kami akan masuk ke dalam tahun yang baru meninggalkan tahun 2020 Bapa. Kami tahu Tuhan 2020 ini dipenuhi dengan masa-masa yang susah. Masa kesulitan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Terutama dalam hal ekonomi. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini berbicara dengan jelas kepada kami. Bahwa kami tidak boleh takut. Kami tetap harus melihat kepada Tuhan. Kami harus melihat kepada Tuhan yang memberi kemenangan untuk kami, Tuhan. Engkau yang menjadi penjamin hidup kami, Tuhan. Saat kami masuk ke dalam tahun 2021, kami tidak tahu keadaan akan bertambah susah atau bertambah baik. Tetapi kami mau Tuhan, hidup kami lebih intim lagi dengan Engkau. Hidup kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan saat kami melekat intim dengan Engkau, kami adalah orang-orang yang istimewa bagi Engkau Tuhan. Dan saat orang itu istimewa bagi Engkau Tuhan, akan ada perlakuan khusus dalam setiap pribadi orang itu Tuhan. Sehingga saat dunia ini mengalami kesusahan, tetapi karena kami adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan, kami tidak akan mengalami kesulitan. Kami akan selalu Engkau pelihara. Karena kami tidak takut, bersama dengan Tuhan kami akan melangkah melewati tahun ini Tuhan dan masuk ke tahun 2021. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin akan menyertai langkah hidup kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak David yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati nikah dan buah nikah. Serta setiap pekerjaan yang beliau lakukan Tuhan, perluas daerah jajahannya Tuhan, terlebih untuk pelayanannya. Engkau berikan kemurahan demi kemurahan atas hidup beliau Tuhan, sehingga kami boleh melihat beliau semakin Engkau pandang indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa yang kami terima pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan, saat kami memegang penuh janji firman Tuhan, kami melekat erat dengan Engkau Tuhan, kami adalah orang-orang yang istimewa. Kebaikan Tuhan akan berlaku dalam hidup kami. Janji pemeliharaan dan kemenangan Tuhan akan selalu menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk setiap benih firman Tuhan yang ditabur. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih atas pelayanan Om David. Ya, Tuhan akan memberkati Om David. Sama-sama. Ya, kita masih ada acara lagi ya nanti setelah doa berkat. Jadi teman-teman masih diharapkan untuk tetap bergabung. Ya, sedikit pengumuman, kita akan ibadah Natal umum ya, Natal umum lewat streaming pada tanggal 25 Desember jam 5 ya, jam 5 lewat streaming. Jadi kita semua sedang mempersiapkan untuk Natal tersebut dan diadakan lewat streaming di YouTube ya, jam 5 pada tanggal 25. Dan sedikit pengumuman untuk Natal Sekolah Minggu diadakan tanggal 27 ya, Desember. Dan kita akan mengadakan ibadah tahun baru tanggal 3, ya, hari Minggu tanggal 3 via Zoom. Ya, kita coba untuk via Zoom seperti ini, ya, yang sedang berjalan seperti ini nanti diumum pada tanggal 3 mulai jam 8. Ya, untuk pengumuman selanjutnya, ya untuk Komsel kita adakan gimana untuk tahun depan ya, mulai tahun depan lagi ya, Januari ya. Ya, untuk Komselnya kita akan adakan Januari ya untuk Maranatha. Ya, kita akan tutup dulu ibadah ini. Setelah ini kita masih ada acara lagi. Ya. Sebentar ya.
Ya, mulai Januari kita mulai lagi aja. Ya, rekan-rekan yang Maranatha dan juga di luar grup ya, di kaum muda juga bisa bergabung ya, join bersama dalam ibadah komsel lewat Zoom juga setiap Senin 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut ya. Nanti Om David doa berkat, kita akan pujikan satu pujian dulu. Setelah ini saya serahkan pada Om David untuk doa penutup dan juga doa berkat. Ada Bapak Gembala? Oh, Bapak Gembala? Saudara Henry? Ya, ada. Tes ya, Pak Gembala. Nanti doa berkat ya. Ya. Kita pujikan pujian ini satu kali lagi nanti. Yesus kaulah pembelaku. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Katakan, sekarang tegaklah. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekali lagi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Doa penutup, doa berkat, serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara, kita semua bersama tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah Natal secara Zoom yang sudah terselenggara, walaupun ada sedikit gangguan, tapi kami Tuhan tetap dapat menangkap firman-Mu, pesan firman-Mu buat kami, khususnya orang-orang muda, Tuhan remaja, supaya kami tidak harus takut menghadapi masa depan. Bukankah Engkau juga sudah berfirman Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 Tuhan, supaya kami tidak mengkhawatirkan hidup kami di hari esok. Hari esok juga termasuk Tuhan dalam menghadapi Tuhan tahun 2021. Tidak seorang pun bisa, oh Tuhan, menafsirkan apa yang terjadi di tahun itu Tuhan, seperti hanya juga di tahun 2020 ini, tanpa kami duga, tanpa kami sangka, Tuhan izinkan kami masuk di dalam kehidupan atau kesukaran dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur sampai pada bulan yang terakhir, bulan Desember ini, kami boleh tetap bertahan Tuhan, dan tetap Tuhan pelihara dan jaga kami. Kami percaya jika kami melangkah di tahun 2021, Engkau juga berjanji Tuhan untuk mengatakan jangan takut untuk menghadapi hari esok, baik dalam soal ekonomi, soal kesehatan, dan lain sebagainya. Kami tetap percaya dan kami berharap senantiasa akan Tuhan. Terima kasih, memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah Zoom pada petang malam hari ini. Juga kepada hamba-Mu, Saudara David Haryadi, Engkau juga memberkati dan memakai hamba-Mu Tuhan lebih hari, lebih heran lagi. Berkati seluruh keluarganya, istri dan anak-anak, menantu, cucu-cucunya, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum Tuhan kami tutup dalam ibadah ini, Tuhan kami mohonkan berkat-Mu. Kiranya lewat tangan hamba-Mu yang terluhur ini, Tuhan turun kiranya ke atas kalian-sekalian, yaitu berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Sama 2 minggu kos di sini, sampai hari ini, ya puji Tuhan, Tuhan masih pelihara. Entah dari mana, ya enggak kepikir juga, ternyata dikasih dari orang dari puskesmas, yang punya hajatan, atau yang tiba-tiba, Mbak ini bawa aja, gitu.
nggak usah mas buat jaga malam. Tapi ya tetap dikasih, enggak, wis bawa aja, enggak apa-apa. Ya itu sih. Kalau tempat tinggal gimana, Ruth? Ya, Ruth. Kenapa? Ya? Kalau tempat tinggalnya gimana? Tempat tinggal. Tempat tinggal, ya sama ngekos sih, cuma ya itu juga ngekos ini juga sebenarnya juga berkat juga sih. Ternyata orang yang punya itu anak Tuhan juga. Terus dan apa ya, kan memang nggak pakai AC soalnya saya dingin. Terus apa, kasurnya itu spring bed. Anehnya di situ, soalnya kalau kamar lain itu dia pakai kayak terus dikasih bed gitu loh. Ya seperti itu sih. Itu Malang mana, Ruth, itu? Masuk desa? Malang mana? Di Turen, Pak. Ya? Turen. Oh, Turen. Iya. Pak David tahu ya, Pak Turen ya, Om David. Om David? Turen, Fit. Halo. Mic-nya, Pak David. Ya. Dekatnya Om Filipus, Pak Gembala. Mana? Dekatnya Om Filipus. Oh, Nongko Jajar. Om Filipus. Apa itu ya? Oh, Filipus yang kemarin kita pernah ke sana. Ya. Sing kemarin pernah sing itu gitar, kasih gitar. Ya. Di daerah sana. Apa itu namanya? Gondang Legi lah, Om. Bukan Gondang Legi. Bukan. Ya, bukan Gondang Legi. Gondang Legi. Ya, Gondang Legi. Ya. Tiren ya. Tiren apa? Dekat Gondang Legi. Turen. Tiren sama di kemarin, Om. Turen. Kalau Duren lain lagi. Mbak. Duren doyanannya Meli, Om. Mana Meli udah kelihatan? Itu lah Meli. Saya nggak tahu. Kok ada gambarnya Meli? Ada, Om. Ada senyum-senyum itu loh. Papa mana, Meli? Papa mana? Masih di belakang, Om. Oh, masih di belakang. Wah, senyumnya Meli cerah nih. Angpaunya sudah banyak nih kelihatannya. Hujan, Om. Ya, lanjut, Ruth. Punya kita mana kok enggak ada ya, ini ada Jimmy. Enggak bisa, keren. Lanjut, Ruth. Ada lagi, Ruth. Kerasan, ya lumayan sih, misalnya kerasan juga. Soalnya teman-temannya juga seru. Oh iya. Banyak teman ya. Padahal itu kurang dikit jadi temannya Febe di Mojokerto, Om. Oh, masih jauh, Bo. Enggak, rencana dia kapan hari maunya di Mojokerto. Oh gitu. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak dapet di sana. Om David. Ya. Om. Ya. Wis dapat konsumsi. Konsumsi belum. Konsumsi belum, hadiah belum. Masih belum. Saya sudah dapat konsumsinya. Dolin, halo. Libur ya sebenarnya. Sate. Ayo, Mbak. Lanjut. Apa, Om? Lanjut. Iya, siapa lagi yang mau share? Ya. Lisa mungkin Lisa. Ya Lisa. Lisa mau share. Ya. Banyak kesaksian katanya. Ayo. Jalin. Mel, konsumsinya dibagi, Mel, katanya Ko Henry, Mel. Dilempar satu-satu.
Ada yang mau kesaksian lagi? Eden yang Oh, itu ada lupa. Tinggal Kenapa Om? Rebe yang saksian. tinggal Lukas sudah ada, tinggal Itu ngirim no. Suaranya Om Gojek katanya. David. Suaranya Om David kayak robot Om. Iya, sedikit kesaksian dari saya. Mulai awal November itu suami saya kalau sudah masuk bulan November itu sudah mulai jagungan. Oktober akhir, Oktober. Ya, panen jagungan, panen jagung. Tak pikir jagongan, Bu. Cangkruan ya, Om. Jadi panen panen jagung. Jadi mulai itu biasanya kita itu udah biasanya kalau tahun lalu itu kita ada beberapa bakul ya. Bakul itu istilahnya orang yang ngambil dari petani, yang kulaan dari petani gitu. Tetapi juga ada petani yang setor ke suami saya, dan pertengahan tahun ini dia bilang mau keluar dengan alasan yang agak aneh menurut saya. Dan setelah kita berunding, tanya Tuhan juga, wis lepas saja lah, nggak maksudnya ya sebenarnya kalau dia lepas dari kita juga agak susahnya kenapa? Karena dia ini salah satu bakul yang kulaannya paling banyak di petani-petani. Itu yang pertama. Jadi dari awal panen itu begitu banyak kesulitan. Dari bakulnya sudah lepas satu, itu bakul yang besar itu lepas satu. Kalau itu lepas, yang kita khawatirkan kita nggak dapat barang banyak. Jadi ya kita yang sudah kontrak sama pabrik jagung untuk setor jagung ke dia itu pasti agak terlambat. Itu yang kita takutkan. Yang kedua itu pas sebelum panen pertama jagung itu mobil L300 yang biasanya dipakai untuk muat itu tiba-tiba paginya dibuat antar beras, siang nyampe ke Seleb, persis di dalam gudang itu berhenti, mandek jegrek, nggak bisa bisa nyala tapi dijalankan nggak bisa, kayak kasar gitu mesinnya. Terus pertama suami saya bilang, oh nggak apa-apa wes bawa ke bengkel, kita nggak mikir macam-macam. Ternyata harus turun mesin. Dan di situ kita tanya, kalau turun mesin itu butuh waktu paling cepat itu 2 minggu. Paling cepat untuk turun mesin. Sedangkan sudah masuk awal panen itu harus segera dipakai mobilnya. Otomatis bakul sudah hilang, mobil hilang. Jadi kita bingung, ada muatan pun kita mau muat pakai apa. Dan yang ketiga, otomatis kalau muatan itu nggak bisa dimuat di sawah, yang di bak-bakan itu juga kosong, nggak ada yang bisa dijemur ya. Nah itu 3 pergumulan itu dari awal itu sudah dialami sama saya dan suami. Tetapi saya tetap bilang sama suami, ya udahlah, itu ya harus dijalanin sama-sama. Kita percaya kalau Tuhan kasih ini berarti Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Dan biasanya kalau kita panenan jagung itu mulai awal itu agak susah dimuter uangnya. Karena kan memang petani itu banyak yang bakulnya itu ngebonnya ke suami saya semua. Jadi istilahnya bondonya itu dari suami saya semua, nanti disetorkan ke pabrik dibayar. Jadi muternya itu yang agak susah. Nah, begitu dengan mobil dan bakul yang hilang ini jadi tambah susah kelihatannya. Tapi saya bilang sama suami, berjalan sama Tuhan aja, nanti ada jalan keluarnya. Untuk mobil habisnya itu diperkirakan banyak, ternyata Tuhan buka jalan, kita diketemukan dengan orang yang habisnya itu di bawah pemikiran kita. Itu yang pertama. Dan yang di pemikiran kita nggak akan ada mobil untuk bisa jalan muat,
ternyata para bakul itu bisa dengan legowonya mencari mobil sendiri. Tanpa kita yang suruh cari mobil sendiri ya. Itu mereka masing-masing bisa bergerak sendiri, aku tak sewa mobil sendiri. Jadi yang biasanya itu menjadi tanggungan suami saya, pengeluaran itu, mereka dengan sukarela mau menanggung, mereka mau sewa mobil sendiri. Dan yang kedua, yang pertama tadi kan bakul. Di pemikiran kita itu dengan hilangnya bakul ini, barang itu akan susah kita dapat. Tetapi Tuhan pelihara, walaupun tidak ada bakul ini, sampai sekarang itu barang masih datang terus. Saya sama suami juga sampai bingung, kok barangnya nggak habis-habis ya? Padahal yang kita panen itu hanya sawah dari sekitar area Seleb itu aja. Saya tanya sama suami saya, ini dapatnya dari mana? Barangnya ini kok bisa nggak selesai-selesai datangnya? Dia juga bingung, biasanya itu yang banyak itu dapat barang dari si A, yang tadi hilang itu, yang keluar itu. Tapi nggak tahu ini para petani kok bisa setor ke kita juga, yang biasanya nggak setor jadi datang ke Seleb untuk setor. Dan yang terakhir ini yang saya berdoa sama Tuhan, karena kesulitan untuk memutar uangnya itu, di situ saya bilang sama suami saya, ini seandainya kalau panasnya ini bisa terik, 1 hari itu bisa setor. Jadi uangnya bisa muter. Tapi kalau sudah lebih dari 1 hari, itu pasti nyandet. Dan maafkan saya saudara, kalau di bulan November itu mungkin cuacanya di kota di Indonesia ini, terutama di kota Surabaya atau Mojokerto panas terik, itu mungkin akibat doa saya juga ya. Karena saya meminta sama Tuhan, terik yang panas sekali sehingga dalam setengah hari pun jagung itu bisa masuk dan ditimbang dan disetor. Dan itu memang terjadi. Kalau tahun lalu paling cepat itu 2 hari. Tahun lalu itu saya ingat teriknya Mojokerto itu sudah panas sekali. Itu 2 hari baru bisa masuk. Tetapi Tuhan izinkan tahun ini Tuhan pelihara kami. Sore diserut. Berarti kan otomatis langsung dibak-bakan ya, sudah kejemur. Besoknya siang itu mereka sudah bisa nimbang dan sudah bisa setor ke pabrik. Jadi Tuhan pelihara itu hanya dalam waktu setengah hari, nggak sampai. Jadi istilahnya itu nggak, kalau dulu butuh waktu 2 hari, ini hanya butuh waktu maksimal dalam sehari itu kita bisa setor terus ke pabrik. Dan pabrik itu pun malah memberikan suami saya itu DP. Jadi yang di luar kita nggak masuk akal ya, barang belum kita setor, tetapi pabrik itu mau memberi kita DP, dan suami saya kalau misalnya ditawarin gitu, mintanya itu nggak banyak. Ya sudah Pak, kasih DP sekian. Yang terjadi itu malah mereka dari pabrik itu memberi kita DP itu di luar yang kita minta. Jadi benar-benar saya merasakan kesulitan demi kesulitan yang saya sama suami saya itu Tuhan izinkan kasih dari awal kita panen. Tetapi di situ kita juga bisa melihat caranya Tuhan untuk kita bisa melewati itu semuanya. Yang nggak mungkin menurut kita, yang nggak masuk akal, yang biasanya cuma 2 hari baru bisa masuk. Ini hampir setiap hari kita bisa setor ke pabrik. Itu udah di kondisi mobil itu nggak bisa jalan dan bakul saya hilang 1. Tetapi justru di tahun ini yang biasanya kesulitan itu nggak ada jadi ada, malah di tahun ini itu bisa geraknya bisa lebih cepat. Itu yang saya rasakan. Yang anehnya di situ, yang secara logikanya manusia dengan kesulitan-kesulitan itu tadi pasti jalannya kita akan lebih lambat ya. Barang nggak ada, mobil nggak ada, terus biasanya juga 2 hari baru bisa setor. Tetapi dengan kendala mobil nggak ada, bakul nggak ada, tetapi kita malah bisa setor tiap hari. Jadi makanya saya aminkan firman Tuhan yang tadi Bapak David kasih, jangan takut, karena kalau memang kita ini berpegang teguh sama janji Tuhan, pasti ada aja kok jalannya Tuhan itu untuk memelihara kita. Sekian kesaksian saya. Amin. Ya, siapa lagi teman-teman? Nyambung. Masih ada waktu. Om Ayu udah mesenin loh itu kok di restoran kok. Oh iya. Nggak tahu restoran apa ini.
Mar itu restoran apa, Mar? Bacaannya, Mar. Layarnya kebalik itu. Maria hilang. Ye. Mar itu bacaannya restoran apa? Di Omayub. Tain TP. Restoran Tokyo katanya. Tokyo di Nginden ya, Beratang. Tokyo, restoran Tokyo. Di sini di Putra Agung ada kok. Iya, Cek Ado nih. Kok kayaknya bukan restoran ya itu ya? Apa? Restoran itu. Ini. Restoran tuh Maria. Apa lo, Mas? Kayaknya cok ngomong sudah berdiri 70 tahun. 70.000 atau 70 apa itu nggak ketok. Oh, barusan kok. Barusan berapa tahun ya? Kira-kira udah sampai 10 tahun lah. Kok membahas restoran itu terus gimana? Ya, Bah. Lapar ini kita. Tinggal minta Adam. Lukas. Tuh. Biasanya pembukanya lemper dulu. Lempernya jadi uleni paling Om. Saya nyari godong Om. Nyari godong. Ayo, ada yang mau saksi lagi? Celisa itu loh, Ce, ayo Ce. Celisa. Celisa ini apa ya? Ya. Sebenarnya banyak sih, tapi ya kemungkinan sih hal-hal dari hal-hal kecil ya. Tapi yang paling bersyukur itu saat corona ada masuk itu tahun lalu ya, mesti tepatnya Desember itu sekeluarga kan pergi ke Cina. Itu sebenarnya sih sudah dengar-dengar memang ada masalah ya. Waktu itu izinnya kok susah walaupun ikut tur. Itu kita ini sudah bersyukur begitu pulang dengar kalau ada virus corona sudah mulai masuk. Itu ke satu sih, penyertaan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Lalu yang paling kerasa seharusnya bulan 6 nih Jolin harusnya check up dan harusnya itu cek ulang tinggal lama di Singapura. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Di awal kami sekeluarga itu sudah kebingungan bagaimana ini caranya, berangkat nggak mungkin. Dan juga bagaimana harus mencekkan daya tahan tubuhnya. Tapi singkat cerita, puji Tuhan sampai detik ini Jolin sehat-sehat saja. Jadi rasa kekhawatiran itu sirna di awal-awal itu memang begitu dengar COVID gini gitu, waduh benar-benar senewan ya. Apalagi anak-anak sekolah di rumah, waduh tambah kacau sudah. Waktu sudah hampir nggak ada, harus ngajarin anak-anak sendiri. Terus teknologi juga kurang bisa, tapi puji Tuhan semua lancar, semua sehat. Sangat bersyukur. Kesehatan adalah anugerah terbesar buat keluarga kami. Itu aja sih. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ada lagi? Meli. Ayo Mel. Enggak, C. Ayo Ko, sapa Ko. Ya, saya ya coba ya. Sharing ya.
rumah Tuwowo yang tempat saya tinggal ini susah sinyal sebenarnya. Beberapa waktu kurang keras Hen, suara Hen. Hen, kurang keras Hen. Tes. Ya. Rumah Tuwowo tempat saya tinggal ini kan susah sinyal, cuma bisa simpati kalau nggak salah. Kalau pakai XL, Mentari atau lain-lain tuh pasti nggak keluar sinyalnya. Jadi simpati. Nah, udah berapa kali tanya ke ini untuk WiFi gitu ya, penyedia jasa WiFi, nggak ada yang bisa masuk Tuwowo. Ya paling banter ya Jalan Kenjeran, Gading, Tuwowo nggak ada yang bisa masuk. Waktu pandemi kan anak-anak sekolah di rumah daring, sempat kesulitan tanya sini sana untuk pasang WiFi, nggak ada yang bisa. IndiHome juga jaringan penuh, nggak bisa Tuwowo, jadi terpaksa pakai simpati. Nah, setelah itu kita mulai ibadah online. Ya, mulai ibadah online, ya Tuhan buka jalan, akhirnya saya telepon lagi IndiHome, bisa masuk Tuwowo. Tuhan punya rencana, jadi rumah ini bisa dipasang WiFi untuk ya ini untuk kita menyelenggarakan Zoom dan juga ibadah dan juga anak-anak sekolah juga enggak terganggu. Biasanya putus-putus, pakai simpati pun enggak bisa tapi enggak berapa kuat. Nah, sekarang bisa pasang jaringan yang lebih baik, ya Tuhan atur segala sesuatunya sehingga bisa dipakai untuk ibadah online sekalipun, dan juga upload terutama kalau hari Sabtu ya setelah kita merekam di gereja kita perlu upload untuk penayangan minggu, ya bisa teratasi semuanya itu semua karena Tuhan. Ada yang menyambung mungkin? Ini saya ditunggu tek bunyi. Pak Nogo. Peloko. Mumpung ada di depan. Lombok siji ae kok. Loh Mar, di depanmu ada mie loh Mar, mie bakso, mie ayam. Enak iku Ji lumayan. Laura yo apa Laura? Kabare? Suwe gak kau krungu kabare Laura rek? Lor? Di Laura. Laura siapa? Apakah masih di tempatnya? Mana Om? Anaknya ini Om. Yang dimaksud Laura siapa ya? Loh, ya Laura siapa lagi Om? Yang pasti belakangnya Haryadi Om. Ini sekolah mikir bah. Nek sekolah kena hukum di absen tok tapi wonge gak ono. Iya, Cik. Bener. Anu Cek, cuci piring, Cek. Oh, cuci piring. Cek basah Cek tangane. Mari cuci piring. Mari makan cuci piring. Lor, konsumsinya durung dibagi kok kowe wis cuci piring, Lor. Tanganku basah, Cek. Mar. Hadiahnya tadi langsung dikasih nomor 1 pasti keluar. Apa itu Om? Ya, kalau hadiahnya kena Laura pasti keluar. Langsung nongol ya Om? Iku mau mangke hadiah gak kena, mangke ditinggal makan sampe DE. Cuci piring. Kok Henry ku wis tolak luwe DE. Nang tuku sik kok. David. Udah siap. Om. Ya, ayo Ed. Om David. Ya. Sudah dapat roti, sudah dapat roti. Sudah dapat roti. Roti apa? Konsumsi roti sudah dapat. Ini. Roti. Beli dewe. Beli dewe. Nih Om. Nih Om. Beli dewe. Mana ada kelihatan? Enak Kepuasan adalah tugas kami.
Dia enggak muncul roti ini. Terang bulan, Om. Terang bulan. Jangan lupa untuk Maranatha untuk videonya ya. Tanggal 18. Ya, untuk Maranatha ini mumpung ada semua, nanti ada kayak Laura juga loh. Ya. Terutama untuk yang semua ikut urutan pertama, kedua dan seterusnya itu kalau bisa duluan biar bisa enak. Yang sudah dibagi di grup ya, urutannya pujian. Seragamnya udah ya, Ko? Seragam putih ya. Terus sama lilin ya. Posisi kondisi ruangan agak redup. Jangan gelap-gelap. Semi redup aja. Takutnya kebakar. Apalagi yang namanya Jos itu. Siapa, Om? Om. Si namanya Jos. Bakar jadi lemper bakar lah, Om. Om. Jadi lemper bakar lah, Om. Oh iya. Sekarang banyak enak itu. Lemper bakar. Enak itu kok. Di launching, Mel, di launching. Di launching. Levelan ya, Ce ya. Pedesnya level. Om. Levelan. Om. Ya. Om katanya mau launching rasa baru, Om. Lemper rasa durian, Om. Oh iya. Sing jual kabur sih, Om. Nah. Mel, perlu datang ya, Mel, ke Kapasan, Mel. Sampai no mama mau datang ke Kapasan dalam nih. Siap. Siap. Udah kok, Hen? Yes. Udah, teman-teman. Sudah, oke. Henry sih tuku tahu tek. Ya. Henry sih beli tahu tek. Sudah selesai kok. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Immanuel. Sampai jumpa di Tuhan berkati. Selamat Natal Immanuel ya. Tuhan berkati Natal Immanuel. semuanya. Selamat malam ya. Stay healthy, stay safe, stay berkarya. Nah, yes. Oke. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry